Kalau ditanya soal Pulau Dewata atau Pulau Bali, kalian berpikiran apa? Kalau aku sih mikir, kalau kalian itu berpikir kalau Bali itu adalah pulau yang cantik, destinasi wisata yang ingin didatangi oleh banyak orang, atau bisa dibilang tempat berkumpulnya para bule-bule dari mancanegara lah, karena kan kita tahu sendiri kalau Bali itu pusat wisata internasionalnya Indonesia. Ibaratkan kalau Hawaii itu pindah ke Indonesia, nah kayak gitu. Bali itu vibesnya tropical banget, punya banyak entertainment, beach club, berbau-bau pantai, dan juga beragam budaya dan toleransi yang kuat di sana. Tapi kalian pernah nggak berpikir kalau dulu itu Bali pernah nggak punya kerajaan? Nah, itulah yang akan aku bahas di video ini. Ternyata Bali itu wilayahnya itu dulu pernah dikuasai oleh sebuah kerajaan yang namanya itu adalah Kerajaan Bali. Simak terus videonya supaya kalian tahu. Happy watching guys. Kerajaan Bali didirikan oleh seseorang bernama Wangsa Warmadewa, Sri Kesari Warmadewa, yang menjadi raja pertama di sana. Dinasti Warmadewa ini adalah penguasa termasyhur pada saat itu di kerajaan tersebut. Lebih dari 1 abad mereka mempertahankan kekuasaan mereka, hampir tanpa ada konflik internal nih di dalam kerajaan tersebut. Diperkirakan bahwa dinasti ini berasal dari runtuhan kerajaan Sriwijaya yang berpindah ke Bali saat diutus oleh sang raja dan sekitarnya. Raja Kesari Warmadewa dikenal cerdas dan bijaksana. Raja yang naik tahta selanjutnya setelah Raja Sari Warmadewa adalah Sri Ugrasena. Sri Ugrasena tersebut meninggalkan 9 prasasti yang berisi pembebasan pajak di daerah tertentu dan pembangunan tempat-tempat suci ke kerajaan Bali. Setelahnya ada juga beberapa raja yang memimpin setelah Raja Sri Ugrasena tersebut. Setelahnya itu ada Raja Ajia-Banendra Warmadewa dan Tabanendra Warmadewa, Jayasina Warmadewa, dan Sriwijaya Mahadewi. Kejayaan bagi kerajaan Bali baru dapat diraih pada masa kepemimpinan Raja Sri Dharma Udayana. Pada masa kepemimpinannya si Udayana ini, pengaruh kebudayaan Jawa di Bali itu semakin berkembang pesat karena pernikahannya dengan Gunapria Dharmapatni, putri dari Raja Makutawangsa-Wardana di Jawa Timur. Pengaruh kebudayaan Jawa ini diantara lain karena penulisan prasasti dengan bahasa Jawa kuno dan pembentukan Dewan Penasihat Kerajaan selayaknya sistem-sistem kerajaan Jawa. Raja Udayana ini memiliki 3 orang anak, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak Wungsu. Nah, Airlangga ini tidak meneruskan tahtanya karena ia menjadi menantu dari Raja Dharmawangsa dari Kerajaan Medang, Kemulan. Marataka pun naik tahta. Setelah kepemimpinannya berakhir, ia juga digantikan oleh anak Wungsu. Wafatnya Raja anak Wungsu mengakhiri kekuasaan dinasti Warmadewa di kerajaan ini. Selanjutnya itu ada beberapa raja lagi yang memerintah, antara lain ada Jaya Sakti, Raga Jaya, dan juga Jaya Pangus, dan lain-lain. Kemunduran di kerajaan ini terjadi itu sejak pemerintahan si Srijaya Kusunu. Ia menghabiskan waktu untuk bertapa dan mengesampingkan urusan pemerintahan akibat takut akan mitos bahwa siapapun yang berkuasa pasti berumur pendek dan tidak akan bahagia. Kerajaan pun pernah mendapatkan serangan dari Singasari dan mengalami kekalahan. Namun kerajaan ini bangkit kembali pada saat kerajaan Singasari itu runtuh, teman-teman. Pada akhirnya kerajaan Bali ini mengalami keruntuhan setelah dikuasai oleh kerajaan Majapahit yang dipimpin sama Mahapati Gajah Mada waktu itu. Setelah berada di bawah kekuasaan, kerajaan Majapahit pun memunculkan golongan baru di tengah masyarakat yang disebut Wong Majapahit. Kerajaan Bali juga dikenal sebagai kerajaan yang sangat menghargai karya sastra. Kerajaan ini sudah menciptakan karya sastra melalui masyarakat kerajaan Bali itu sejak abad ke-16, teman-teman. Dan karya sastranya juga keren-keren loh, teman-teman. Dan semua karya sastra itu juga banyak yang terinspirasi dari cerita Jawa kuno seperti Ramayana dan Mahabharata. Nah, beberapa objek wisata di Bali yang bisa kita kunjungin sekarang itu kaitannya banget dengan kerajaan Bali ini, teman-teman. Misalnya itu ada beberapa pura seperti Pura Tirta Empul di Tapak Siring dan Pura Besakin di sekitar lereng Gunung Agung dan Pura Penegil Dharma di Buleleng. Lalu ada Pura Gunung Panulisan di Denpasar
Selain itu, ada pula beberapa prasasti, seperti prasasti Belanjong yang berasal dari tahun 913 Masehi, yang berisi pemberian nama lain bagi Pulau Bali, yaitu Wali Dwipa. Baru itu yang terakhir itu contohnya itu ada prasasti Panglapuan yang ditemukan berasal dari tahun 914 Masehi dengan isi badan penasihat kerajaan para pendeta dari Hindu maupun Buddha. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham apa yang sudah aku jelasin? Semoga kiranya kalian paham ya. Kalau bicara soal prasasti, selain di Bali juga kita juga ada pilihan yang lebih alternatif nih teman-teman kalau memang mau nengok prasasti. Dan itu memang lokasinya ada nih, betul-betul ada di Sumatera Utara. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Bali untuk nengok prasasti. Prasastinya itu ada di Museum Negeri Sumatera Utara. Ya, tepatnya itu ada di Kota Medan ini teman-teman. Namanya Prasasti Candi Sitopayan. Prasastinya itu bentuknya itu seperti batu, dan juga prasasti tersebut berisi aksara Jawa kuno yang ditemukan di daerah Padang Lawas nih teman-teman. Dan juga kalau misalnya kita ke Museum Sumatera Utara, juga harganya lebih murah sih daripada kita ke Bali, karena kayak paling rentang harga 1.000 sampai 10.000 tergantung pengunjungnya siapa. Kalian udah bisa nih nengok prasasti tersebut dengan harga yang lumayan terjangkau ketimbang kalian pergi ke Bali, kalian harus bayar tiket pesawat dan lain-lain. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekian video penjelasan saya mengenai Kerajaan Bali. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Dadah.